Tiding ting tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film diawali dengan perlihatkan sekelompok orang yang sedang merampok sebuah toko, yang ketika mereka sedang mengambil semua uang toko, tiba-tiba saja ada seorang wanita bernama, kita sebut saja Lisa, yang dengan santainya ingin membayar barang yang ia sudah beli tanpa menghiraukan para perampok itu. 잔돈이 있을까요? Karena merasa kesal, para perampok itu pun mencoba membunuh Lisa, akan tetapi hal tak terduga pun terjadi, yang walaupun kelihatannya Lisa wanita biasa yang tidak bisa apa-apa, ternyata Lisa hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja untuk menghabisi para perampok sok keras itu. 계산 좀 해주시겠어요? Di malam harinya ketika Lisa sedang ketiduran, ia pun diterbangun ketika teleponnya berdering, yang ternyata Besti lamanya yang bernama, kita sebut saja si Besti, menyuruhnya untuk main ke apartemennya, yang karena Lisa pun gabut sendiri, jadi dia pun langsung bergegas OTW ke rumah Bestinya. Sebelum ke sana, Lisa pun menyempatkan untuk membeli beberapa minuman untuk mereka minum nanti di sana, di mana kelihatannya Lisa ini tidak introvert amat, terbukti bahwa si kasir toko terlihat sangat mengenal Lisa. Sesampainya di apartemen Bestinya, Lisa tidak melihat keberadaan Bestinya yang entah di mana, yang ketika memasuki kamarnya, ia menemukan secari kertas dengan bertuliskan, "Balaskan dendamku," dengan sebuah nickname akun IG. Lisa yang menyadari ada yang tidak beres pun segera mencari temannya, yang ketika ia masuk ke dalam kamar mandi, betapa kaget dan syoknya Lisa ketika melihat Bestinya sudah tewas akibat bunuh diri. Karena Lisa hanya mempunyai Bestinya itu yang merupakan orang satu-satunya yang dia sayang, dia pun langsung mencari informasi tentang nickname IG yang Bestinya berikan, yang setelah ditelusuri, ternyata itu adalah sebuah akun yang menjual berbagai macam sushi, yang ketika Lisa berpura-pura memesan sushi, si pemilik akun pun langsung meninggalkan obrolan, sehingga Lisa langsung menyadari bahwa dia bukan hanya menjual sushi sembarangan. Kemudian ada seorang pria yang menelpon di HP Bestinya, di mana pria ini mengajak sekaligus mengancam dan menyuruh untuk datang ke sebuah jembatan pada pukul 2 pagi. Setelah itu Lisa pun terlihat sudah menunggu di jembatan itu, tetapi dari kejauhan, di mana seorang pria terlihat membagikan sebuah kantong yang ternyata berisi narkoba yang sudah dimasukkan ke dalam sushi, dan dia juga pemilik akun IG yang Lisa cek tadi. Dalam kata lain, pria ini menjual narkoba berkedok menjual sushi. Di saat pria itu akan pulang, Lisa pun langsung mengikutinya untuk mengetahui rumah si pria itu. Keesokannya terlihat pria itu sedang melatih otot-ototnya, yang kita sebut saja dia si bandar, yang kemudian dia pergi entah kemana. Lisa yang sudah menunggu di tempat itu pun langsung mencoba masuk ke dalam rumah si pria itu. Di dalam, Lisa memasang beberapa alat penyadap suara, yang ketika Lisa membuka salah satu lemari, ia menemukan banyak sekali alat yang mungkin tidak asing lagi bagi kalian semua, di mana Lisa menemukan sebuah flash disk yang ketika dia mengeceknya, betapa nyeseknya Lisa ketika melihat video Bestinya sedang digabrut oleh si pria itu. Jadi, di sini kita bisa simpulkan bahwa si Besti mengakhiri hidupnya gara-gara menerima tekanan dari pria itu yang takut videonya disebarkan di internet, yang membuat jiwa-jiwa balas dendam Lisa semakin membara. Di malam harinya Lisa mendengarkan percakapan si bandar dengan seorang pria, di mana Lisa mendapatkan informasi bahwa si bandar akan mencari mangsa wanita lagi di sebuah tempat, sehingga Lisa akan berpura-pura menjadi wanita penghibur agar ia bisa menjebak si bandar itu. Sampailah Lisa di sebuah diskotik, di mana di situ terlihat si bandar sedang memantau perempuan mana yang dia akan ambil, di mana Lisa yang menyadari hal itu pun langsung menghampirinya, yang untungnya si bandar berhasil tertarik dengan Lisa dan berhasil masuk ke dalam jebakan Lisa. 죄송합니다. 제가 아는 여자분하고. Lisa pun segera dibawa ke sebuah hotel oleh si bandar, yang sesampainya di sana, si bandar sudah bersiap untuk melakukan gaburutan dengan Lisa, lengkap dengan peralatan yang dibawa, yang ketika adegannya sedang berlangsung, tiba-tiba serangannya Lisa pun berhasil ditahan oleh si bandar, sehingga terjadilah duel di antara mereka yang membuat Lisa sedikit kewalahan. Namun Lisa berhasil merobek mulut si bandar, yang tiba-tiba datang si penjaga hotel yang membawa sebuah shotgun FF. Untungnya Lisa berhasil kabur, namun sialnya sudah ada satu penjaga lagi yang sudah membawa gergaji mesin, yang ketika dia maju, tiba-tiba
Ya, berkat salah seorang wanita, Lisa pun berhasil selamat sehingga mereka bergegas untuk pergi. Sudah mas selamat, dapat Lamborghini pula tuh. Keesokannya terlihat si Bandar sudah dirawat di rumah sakit, di mana di situ sudah ada bosnya dan beberapa anggotanya, di mana si bos sangat merasa malu, merasa sangat direndahkan. Bagaimana bisa salah satu anak buahnya terluka parah hanya karena seorang wanita, sehingga si bos menyuruh si Bandar untuk membawa wanita itu ke hadapannya, dalam hal ini yaitu Lisa, dalam waktu 3 hari. Apabila dia tidak bisa membawanya, maka si bos akan membunuhnya. Sementara itu, terlihat Lisa sedang mengobrol dengan wanita yang menyelamatkannya kemarin, di mana ia ternyata sudah lama dijadikan budak oleh si Bandar karena ia takut kalau videonya disebarluaskan di internet, sehingga dia sekarang yang mempunyai kesempatan untuk membalaskan dendamnya, maka dia memutuskan untuk ikut membantu balas dendam dengan Lisa. 죽여줘 싹다. Sementara itu si Bandar terlihat menuju ke sebuah apotek yang ternyata tempat produksi narkoboy, di mana ia menemui salah seorang pria kenalannya dan meminta bantuan untuk menangkap Lisa, yang setelah diiming-imingi uang 100 juta yen, pria itu pun langsung mau untuk membantunya. 내가 지금 장난하는 것 같아요. Setelah itu terlihat Lisa sedang mendatangi tempat berlatihnya dulu sampai menjadi wanita yang sangat brutal seperti sekarang, di mana Lisa meminta bantuan untuk mendapatkan beberapa senjata ilegal untuk ia gunakan membalaskan dendamnya. 며칠 전에 Bertemulah Lisa dengan si penjual senjata yang ternyata sepasang pasangan lansia yang sepertinya mereka hanya menjual senjata-senjata bekas yang beberapa tidak layak pakai, sehingga mereka menunjukkan salah satu senjata penyembur api yang membuat Lisa tertarik. Di malam harinya Lisa pun langsung mempersiapkan senjata-senjata yang akan dia pakai dengan rapi, di mana rekannya Lisa ini menyuruh untuk secepatnya membalaskan dendam karena jika terlambat maka mereka akan terlebih dahulu menemukan keberadaannya. Akan tetapi pembalasan dendam seperti ini apalagi dia bukan orang sembarangan, jadi semuanya harus terencana matang-matang, di mana Lisa memutuskan untuk ke toko terdekat untuk membeli beberapa cemilan, yang ketika ia kembali ke rumahnya tiba-tiba keesokannya terlihat si Bandar mengaku kepada bosnya bahwa dia sudah membunuh Lisa dan menguburnya di pegunungan, di mana si bos agak sedikit tidak percaya karena kan bosnya menyuruhnya untuk membawa ke hadapannya, namun si Bandar malah membawa si wanita rekannya Lisa yang bernasib sial harus tertangkap oleh si Bandar lagi, sehingga dia pun harus disiksa oleh si Bandar lagi. Setelah itu kita diperlihatkan penjaga hotel kemarin yang tiba-tiba saja ada seorang pelanggan yang ketika rekannya merasa heran karena rekannya tidak kunjung kembali, ia yang merasa ada yang tidak beres pun mencoba untuk memeriksanya, yang tiba-tiba datanglah Lisa mendolongkan senjatanya ke si penjaga itu dan tanpa banyak basa-basi langsung menembaknya. Sampailah Lisa di markas bosnya si Bandar, yang ketika dia memasuki lift, di situ sudah ada 3 orang anak buah si bos yang dengan mudahnya Lisa menghabisi mereka semua. Dan disinilah kita semua akan diperlihatkan betapa brutal dan betapa tingginya nyali seorang Lisa, di mana ia secara terang-terangan masuk ke kerumunan para anggota si bos yang sedang bekerja dan bertanya kepada mereka semua apakah mereka melihat si wanita rekannya dengan menyebutkan ciri-cirinya. 내가 이만한 여자 한 명은 찾고 있거든. Kemudian tiba-tiba datanglah si bos yang menyuruh Lisa untuk tenang, sini ngeteh bareng dulu, yang dia kira Lisa adalah wanita biasa yang cenderung takut untuk melepaskan tembakannya, maka dia salah. Si bos harus tewas ketika Lisa menembaknya tepat di kepalanya, yang membuat para anak buahnya ketar-ketir. 나한테 얘기해줄 수 있는 사람 있을까? Sialnya ketika Lisa akan menembak lagi, pistolnya tiba-tiba macet sehingga mereka yang melihat ada kesempatan, mereka pun langsung menyerang Lisa. Entah wanita seperti apa Lisa ini, yang walaupun jumlah mereka lebih banyak, lebih seram dan lebih gede-gede, Lisa berhasil menghabisi mereka semua dengan cara yang sangat brutal. Bertemulah Lisa dengan rekannya si Bandar yang kebetulan sedang membawa si wanita rekannya Lisa yang sudah terkapar, yang ketika Lisa akan menembak rekannya si Bandar, tiba-tiba ya, datanglah si Bandar yang berhasil menembak Lisa namun tidak terlalu parah, di mana di sini si Bandar malah menembak rekannya sendiri, yang ketika si Bandar memeriksa kembali keadaan Lisa dan akan menembaknya kembali, untungnya si wanita rekan Lisa berhasil mengalihkan perhatiannya sehingga Lisa berhasil melumpuhkan si Bandar dengan beberapa tembakan.
Kemudian dibawalah si Bandar ke tepi pantai yang walaupun dalam keadaan begini, si Bandar masih bisa saja berkata sombong, bersikap angkuh di depan Lisa, dan disinilah guna dari senjata penyembur api yang Lisa beli waktu itu, sehingga si Bandar yang belum merasakan api neraka pun dia harus merasakan api balas dendam Lisa terlebih dahulu, dan film pun sudah berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan terlalu percaya kepada pria ganteng, jangan mau-mau saja dibawa ke hotel, ya jangan jadi wanita gampangan lah ya. Apalagi jika pria itu yang baru saja kalian kenal, jangan memandang dari wajahnya saja yang menarik. Nah, itu saja pesan dari saya. Saya Gimas sampai undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys ya. Tuh apa tuh? Hah? Mau apa Pompeyo?